Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya Nada Pradika. Kalau teman-teman kali ini lagi melihat saya membuka Windows XP, maka jawabannya adalah salah besar. Karena kenapa? Karena saya akan coba untuk klik kanan. Loh, kok tampilannya tidak seperti Windows XP? Dan oke, kita lihat coba show desktop icon. Loh, kok ikonnya Windows 11? Dan juga kita coba untuk buka start. Loh, kok tampilannya Windows 11 ya? Kok ada yang aneh ya? Dan juga kita membuka sebuah file explorer atau Windows Explorer. Loh, tampilannya mirip kayak Windows 11. Bukan mirip lagi, ini bahkan memang Windows 11. Nah, iya, benar teman-teman. Bahwa teman-teman sekarang lagi melihat Windows 11 yang tampilannya benar-benar persis banget seperti Windows XP. Kalau misalnya kita lihat cuma dari desktopnya aja. Apalagi kalau desktop iconnya kita sembunyikan. Mungkin bagi teman-teman di sini ada yang kayaknya ingin gitu ya, Windows 7 sampai Windows 11 teman-teman. Itu bisa ya, dari Windows 7 sampai Windows 11 teman-teman, itu ingin diubah sama persis seperti Windows XP, hanya tampilannya saja. Oke, kalau misalnya teman-teman penasaran, yuk ikuti tutorialnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan suatu tools yang bernama Retrobar. Oke, mungkin kurang lebih filenya adalah bentuknya zip seperti ini. Dan juga filenya sangat kecil sekali, hanya 7 MB. Kita klik 2 kali, dan taskbarnya akan berubah seperti Windows XP. Gimana cara downloadnya dan gimana cara installnya? Yuk, kita ikuti. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan Retrobar, teman-teman cukup ke websitenya saja. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung ke website di sini, yaitu dari GitHub. Kalau misalnya teman-teman bingung dengan websitenya, silahkan bisa cek aja di kolom deskripsi ya. Oke, setelah itu teman-teman kalau misalnya bingung downloadnya di mana, nah teman-teman silahkan menuju ke bagian kanan sini, di bagian rilis Retrobar 1.8 ini yang terbaru ya. Oke, kita klik. Nah, setelah itu silakan teman-teman pilih di bagian bawah sini, bagian yang 64 bit atau 32 bit sesuai dengan sistem operasi teman-teman. Oke, karena Windows 11 ini hanya 64 bit, jadi saya akan download 64 bit. Oke, nah di sini saya sudah mendownloadnya ya kebetulan. Oke, dan teman-teman akan mendapati dua file seperti ini di dalam sebuah file zip. Oke, setelah itu kita klik saja 2 kali retrobarnya dan oke, ada tampilan seperti ini. Nah, teman-teman tinggal klik yes saja karena kita akan mendownload Netcore. Ini sebuah aplikasi atau mungkin bisa dibilang sebuah program yang sangat penting bagi ini ya, bagi keberlangsungan dari si Retrobar ini gitu. Jadi kita harus mendownload dulu Netcore 3.1 Runtime. Ini versi yang terbaru. Oke, kita download sesuai dengan yang ada di versi kita gitu. Misalnya di sini kita run desktop apps aja gitu ya. Oke, jadi kita pilih yang run desktop apps aja gitu. Oke, ikuti aja langkahnya. Oke, setelah itu silakan teman-teman langsung download saja, klik here to download manually. Oke, setelah itu teman-teman tunggu dan akan muncul downloadnya gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, nah setelah itu silahkan teman-teman tunggu sampai beres dan teman-teman akan langsung melihat filenya seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman langsung saja buka filenya dari si file yang tadi, Netcore ini. Kita install saja seperti biasa dan kita tunggu saja pokoknya prosesnya sampai selesai seperti itu. Nah, oke, setelah selesai teman-teman langsung bisa close saja. Oke, dan kita kembali lagi ke installer yang tadi, Retrobar tadi. Oke, kita klik lagi 2 kali seperti itu. Oke, nah setelah itu, oke, teman-teman akan mendapati taskbar teman-teman sudah berubah. Dan bisa dibilang aplikasi ini tidak perlu diinstal. Jadi teman-teman cukup hanya klik 2 kali saja karena aplikasi ini bersifat portable. Nah, kita sudah mendapati bahwa taskbar kita sekarang sudah stylenya seperti Windows 95 dan juga Windows 98. Oke, mungkin kalau misalnya teman-teman klik startnya masih tetap seperti Windows 11 atau Windows teman-teman ya, karena memang di sini aplikasinya hanya mengubah dari si taskbarnya aja. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengubah dari si start screen-nya atau start menunya, maka teman-teman harus memerlukan third party lagi seperti OpenShell atau Classic Shell gitulah ya, dan sejenisnya gitu, seperti itu. Oke, nah mungkin teman-teman di sini kayaknya tampilannya kok cuman kayak gini aja gitu. Apakah ada tampilan yang lain lagi? Oke, masih ada. Teman-teman cukup klik kanan aja dan di sini tombol Task Manager akhirnya kembali lagi. Dan di sini teman-teman bisa exit
Kalau misal teman-teman exit, maka akan kembali lagi seperti normalnya sedia kala gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau misal teman-teman ingin menjalankan lagi, silahkan teman-teman tinggal klik 2 kali saja. Tidak perlu ada proses install dan lain sebagainya. Karena ini sudah bersifat portable gitu. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke properties untuk bisa melihat dari pengaturan yang ada di taskbar kita gitu. Kurang lebih ada apa aja gitu ya di dalam pengaturan dari si retrobar ini. Oke, kita lihat propertiesnya. Oke, ini tampilannya mirip seperti di Windows XP. Tampilan taskbar appearance dan juga notification areanya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa memilih language-nya, kira-kira mau bahasa apa, teman-teman bebas gitu ya. Dan juga temanya. Nah, ini yang paling penting. Kalau misalnya teman-teman di sini mau Windows System XP, nah bisa gitu seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti tampilan Windows klasiknya yang ada di Windows XP. Oke, atau watercolor. Oke, watercolor mungkin tampilannya kurang lebih seperti ini. Atau Windows 2000, ya ini sebenarnya hampir mirip kayak Windows 95 dan juga Windows 98. Atau Windows ME, oke, ada sedikit perbedaan. Terus juga di sini ada Vista bahkan. Oke, Vista yang klasik ya. Dan di sini ada yang paling utama dari pembahasan video kali ini, yaitu adalah Windows XP. Oke, akhirnya teman-teman bisa merasakan Windows XP taskbarnya gitu ya. Dan juga di sini ada beberapa tampilan pendukung mungkin ya yang bisa digunakan oleh teman-teman. Contohnya di sini adalah Allow Font Smoothing. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini klik, maka tulisannya bisa dibilang lebih smooth gitulah ya. Kalau misalnya di sini YouTube-nya tidak dikompres gitu ya, mungkin teman-teman bisa ngelihat hasilnya gitu. Kalau dicentang sama yang tidak dicentang, tulisannya akan berbeda gitu, fontnya gitu, kurang lebih seperti itu. Show on multiple display. Kalau misalnya teman-teman memiliki tampilan atau desktop lebih dari satu gitu, lebih dari satu monitor, teman-teman klik ini bisa. Atau show quick launch juga bisa. Show the clock seperti ini, misalnya di belakang saya ini clocknya hilang atau kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ingin menjalankan retrobarnya secara startup langsung gitu ya, bisa dicentang seperti ini gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan kita oke saja. Dan ini untuk software renderingnya saya sarankan untuk di uncheck saja gitu ya, karena teman-teman lebih baik menggunakan hardware encoding atau hardware rendering gitulah ya. Tapi sebenarnya mau pakai hardware atau software rendering sebenarnya tidak begitu berpengaruh besar sih ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Nah, ini sudah saya ubah ya wallpapernya menjadi Windows XP. Jadi kalau misalnya secara kasat mata ini benar-benar seperti Windows XP, padahal ini adalah Windows 11. Kalau misalnya teman-teman lihat dari ininya ikonnya, terus dari kalau misalnya kita ngelihat dari startnya, dan juga kalau misalnya kita klik kanan, di sini Windows 11 banget gitu ya. Tapi kita bisa mengubah tampilannya benar-benar persis banget seperti Windows XP. Ya, mungkin cukup sekian untuk videonya. Jangan lupa untuk subscribe juga share video ini jika bermanfaat, bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys ya, saya Nanda Pradika, see you next time.